Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang wabah COVID yang sebenarnya. Ya, wabah COVID yang sebenarnya. Kalau saya mengulas dengan judul wabah COVID yang sebenarnya, apakah wabah yang selama ini, yaitu COVID-19 dengan varian-variannya itu adalah bukan yang sebenarnya? Itu memang benar, itu tidak ada yang salah. Memang itu benar-benar nyata adalah wabah penyakit yang terjadi di semua negara yang ada di dunia ini. Saudaraku, kalau kita melihat akhir-akhir ini, ya, bisa dikatakan bahwasannya COVID-19 dengan varian-variannya, entah itu dari Delta, Omikron, ya, di mana kita semuanya merasa bahwa wabah penyakit itu sudah melandai atau sudah berkurang. Di mana-mana orang menyambut dengan antusiasnya. Kita bisa melihat geliat-geliat perekonomian sudah mulai bangkit. Moda-moda transportasi begitu juga sudah menggeliat dengan sungguh luar biasa. Begitu juga orang-orang, masyarakat sudah banyak yang tidak memikirkan lagi bahwa COVID-19 dengan varian-variannya itu menggetarkan hati orang-orang lagi. Mereka merasa semuanya sudah normal-normal lagi. Walaupun kalau kita ingat dengan slogan pemerintah kita waktu awal-awal atau pertengahan dari wabah COVID-19 ini, di mana dikatakan kita harus new normal. Tetapi kebanyakan manusia atau orang-orang banyak yang tidak suka dengan kata-kata new normal. Inginnya mereka normal-normal kembali seperti sedia kala, seperti sebelum terjadi COVID-19. Memang semuanya itu, baik itu new normal atau normal, semuanya baik menurut pandangan setiap masing-masing individu. Saudaraku, tetapi bagi umat Tuhan, apakah jalan terbaik adalah dengan bersemangat mengantisipasi kembalinya norma-norma sebelumnya? Banyak orang menyambut seperti itu. Terutama anak-anak Tuhan. Mereka mempunyai pemikiran-pemikiran. Ingin kembali normal seperti dahulu. Kita bisa beraktivitas dengan bebas. Entah itu bekerja,
atau aktivitas-aktivitas lainnya. Begitu juga dengan anak-anak sekolah, mereka bisa normal sekali kembali ke sekolah seperti sedia kala, bisa bertatap muka, tidak online. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengantisipasi itu semua, norma-norma yang sebelumnya? Pertanyaan itu harus diajukan karena ada hal normal lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan. Ya, saudaraku, Tuhan ingin umatnya mengingat Dia dan normal mengasihi Tuhan dengan hati yang hidup. Ya, Tuhan menginginkan kita kembali normal. Bukan normal secara jasmani, tetapi itulah yang lebih lagi yang diminta oleh Tuhan. Normal untuk mengasihi Tuhan, mengingat Tuhan lebih dalam lagi. Bukan hanya normal biasa-biasa saja. Seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul, bahwasannya orang-orang Kristen mula-mula menjalani kehidupan penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan keintiman satu sama lain. Begitu juga lebih intim lagi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh luar biasa. Itu adalah hal-hal yang normal menurut gereja mula-mula, pengikut-pengikut Tuhan awal mula. Kehidupan Kristen yang normal dirancang untuk menjadi bukan saya, tetapi Kristus. Ingat, sekali lagi saya katakan, kehidupan Kristen yang normal dirancang untuk menjadi bukan saya, tetapi untuk Kristus. Saudara, seperti yang saya katakan, di mana wabah COVID-19 telah terjadi di semua negara di dunia ini. Bisa dikatakan tanpa terkecuali. Banyak orang yang berbicara dengan argumentasinya masing-masing. Mereka berkata bahwa wabah sakit penyakit ini adalah dari hewan kelelawar. Mereka ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya itu adalah kebocoran dari senjata biologi. Apakah betul seperti itu? Itulah analisa-analisa banyak orang di luar sana. Masih banyak lagi analisa-analisa.
Tetapi orang Kristen juga ada yang menganalisa secara pandang orang Kristen. Ada yang mengatakan, oh itu karena akhir zaman. Itu karena iblis. Juga ada yang mengatakan, itu dari Tuhan. Tapi ada suatu bantahan juga. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan tidak mungkin memberikan suatu wabah sakit penyakit. Saudaraku, dari analisa-analisa itu semua, paling mendekati kebenarannya adalah yang mana? Mungkin dengan argumentasi mereka mengatakan itu semua karena dosa manusia, itu semua karena kuasa kegelapan, itu karena akhir zaman, itu karena Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan memberikan suatu wabah sakit penyakit ini? Kita harus ingat, walaupun Tuhan mengasihi seluruh manusia, Tuhan juga mempunyai rencana-rencana yang indah buat makhluk hidup, terutama manusia. Kalau kita ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana dikatakan waktu bangsa Israel di tanah Mesir terjadi tulah-tulah itu, sampai yang terakhir anak sulung mati. Apakah itu bukan suatu kehendak Tuhan? Itu semua karena kehendak Tuhan. Kalau begitu, wabah sakit penyakit ini, apakah kehendak Tuhan juga? Bisa iya, saudaraku. Tapi kehendak Tuhan untuk mengajar manusia, untuk mendidik manusia menuju kebenaran yang sejati. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi seluruh manusia. Mungkin pernyataan saya ada yang menyanggah. Itu tidak masalah. Setiap orang mempunyai pemikiran masing-masing. Tetapi saya mempunyai analisa sendiri, argumentasi sendiri, bahwa ini semua karena seizin Tuhan. Terjadi wabah sakit penyakit COVID-19 terjadi di dunia ini. Bila saudara membaca di dalam 2 Tawarik, ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, dikatakan Tuhan berkata, atau jika aku mengirimkan penyakit sampar atau wabah di antara umatku. Ya, saya ulangi lagi, di mana dikatakan Tuhan berkata, atau jika aku mengirimkan penyakit sampar di antara umatku. Kalau begitu, wabah sakit penyakit ini itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kita juga harus ingat, di mana ada sakit penyakit
yang Tuhan izinkan, yang Tuhan turunkan, semuanya mempunyai maksud yang baik buat manusia, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, banyak anak Tuhan mempunyai keinginan yang bagus sebenarnya. Aku pengen seperti kembali seperti dulu. Saya bisa ke gereja, bisa bertemu satu sama lain. Aku bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan sesama. Itu memang bagus. Tetapi dengan adanya wabah sakit penyakit COVID-19 dengan segala varian-variannya, saudaraku, Tuhan juga mempunyai maksud yang indah. Mungkin saudara, waktu di gereja menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu tidak benar-benar masuk di dalam hati saudara. Tetapi dengan keadaan seperti ini, bagaimanakah sikap hati kita? Dengan kita tidak bisa berinteraksi, tidak bisa selalu bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Apakah kita malah turun ataulah kita lebih dekat lagi kepada Tuhan? Saudaraku, kalau kita melihat berita-berita di luar negeri, dengan adanya wabah sakit penyakit yang sungguh luar biasa waktu awal-awal, sampai pekerja pemakaman mereka sampai dikatakan keteteran, sampai mayat-mayat antri untuk dikuburkan. Kalau kita melihat di negara-negara Amerika Latin, di mana orang-orang yang mungkin dahulunya tidak pernah menyembah Tuhan, mungkin juga menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Melihat kejadian yang seperti itu, mereka memuji Tuhan, menangis, berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menghalu segala sakit penyakit ini. Saudaraku, dengan adanya wabah sakit penyakit seperti ini, manusia semuanya langsung ingat kepada Allahnya, penciptanya. Itulah secara dunia kita melihat sekarang ini dikatakan negara-negara sudah mulai bangkit lagi. Dikatakan wabah ini sudah melandai. Ada yang dikatakan sudah steril dari wabah ini. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai anak Tuhan? Ataukah kita
setelah wabah sakit ini menghilang, kita juga akan seperti kembali normal, seperti sedia kala. Kita bisa pergi ke gereja, asal-asalan saja. Tidak seperti saat ada sakit penyakit seperti ini. Kita semuanya langsung menangis, berdoa, lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku, saya katakan, sakit penyakit atau wabah COVID ini bisa dikatakan sudah melandai, sudah sedikit, atau di daerah lain sudah steril, tidak ada lagi. Kita sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah normal lagi? Kita bisa kemana-mana lagi. Kita bisa katakan wisata atau melancong kemana kemari. Mungkin ada yang sekarang sudah bisa pergi lagi ke tempat kafe-kafe, atau kita bisa pergi lagi ke tempat hiburan-hiburan malam. Banyak orang yang menyambut seperti itu. Apakah kita juga harus menyambut seperti itu? Saudaraku, kita harus ingat, saat ini walaupun wabah sakit penyakit COVID-19 itu sudah dikatakan melandai atau dikatakan sudah tidak ada, tetapi orang Kristen masih ada wabah sakit COVID-19 ini dengan segala variannya. Apakah itu wabah sakit penyakit yang sebenarnya orang Kristen? Yaitu ada rasa iri hati, kesombongan, mungkin ada kepahitan. Itulah segala sakit penyakit, segala wabah yang harus kita hadapi sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita merasa bebas, sudah tidak ada lagi. Itulah yang harus kita bereskan. Wabah sakit penyakit ini yang bersarang di dalam batin kita, hati kita, jiwa kita. Kalau sakit penyakit secara medis, mereka hanya bersarang di dalam tubuh jasmani kita. Tetapi sakit penyakit ini, entah itu kesombongan, iri hati, dan segala macamnya, itu merasuk ke dalam jiwa kita, hati kita. Itulah yang harus bisa kita singkirkan. Maka dari itu, kalau ada suatu perkataan oleh orang dunia, pilih normal atau new normal, saudaraku, maka dari itu, segala wabah sakit penyakit, yaitu iri hati, kesombongan, kemunafikan, kepahitan, dan masih banyak lagi, saudaraku. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menswab hati kita.
mengisolasi hati jiwa kita dari segala wabah sakit penyakit ini. Saudaraku, itulah wabah sakit penyakit COVID-19 yang sebenarnya yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Bila saudara membaca di dalam kitab Ratapan pasal kelima ayat yang ke-21 dikatakan, "Ya Tuhan, arahkan hati kami yang egois kepadamu dan kami akan berbalik seruan hati ini. Sungguh-sungguh mencari Tuhan." Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan keegoisan hati kita, entah egois hanya mementingkan diri kita, sombong, egois, terlalu mementingkan diri sendiri dengan segala macamnya. Saudaraku, kalau kita mengarahkan hati, pikiran kita, dan kita akan membuang segala keegoisan, segala wabah sakit penyakit yang bersarang di kehidupan kita, Tuhan akan menerima seruan-seruan kita dan Tuhan akan membuka tangannya yang maha suci itu. Kalau kita membaca di dalam Yakobus dikatakan, apabila kita mencari, kita akan mendapatkan. Saudaraku, mari kita tanggalkan segala wabah yang bersarang di hati kita sendiri. Adalah segala sesuatu yang mengalihkan kita dari memandang dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari, saatnya mencari Tuhan. Inilah saatnya kita memilih. Kita ingin hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena wabah sakit penyakit sudah tidak ada lagi. Maka dari itu kita mementingkan diri kita dengan segala keegoisan, atau kita memilih Yesus yang bisa menyembuhkan segala wabah yang terjadi di dalam hidup kita. Kiranya ya bincang-bincang kita tentang wabah penyakit COVID yang sesungguhnya itu masih bersarang di dalam hati, jiwa, roh kita, atau sudah hilang semuanya. Itu semuanya yang bisa menjawab adalah saudara semua. Mungkin secara medis, wabah sakit penyakit COVID-19 dengan segala variannya mulai melandai. Kita bisa dikatakan normal ataupun new normal. Begitu juga dengan hati jiwa kita. Harus kembali normal, lebih dekat lagi.
normal seperti jemaat mula-mula. Tetapi dengan keadaan dunia ini, kita harus menuju new normal yang sesungguhnya. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Mari kita singkirkan wabah sakit penyakit yang sesungguhnya. Amin. Tuhan